Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam, Pak Tawil. Bagaimana kabar Pak? Ya, alhamdulillah. Sebagaimana yang Bapak lihat saya sekarang. Alhamdulillah Pak ya. Baik Pak. Ya, Eh, Selanjutnya kita akan melaksanakan praktik eh, coaching. Dan yang pertama, perkenalkan, ya, saya Ahmad Tawil sebagai coach dan Pak Taufik sebagai coachee. Pada kesempatan kali ini saya akan bertindak sebagai coach dan Pak Taufik sebagai coachee terhadap permasalahan yang ada di uh, sekolah. Baik. ya. Terima kasih, Pak Tawil. Eh, Baik, jadi langsung saja mungkin, Pak Tawil. Eh, Assalamualaikum, Pak Tawil. Waalaikumsalam. Oh, Pak Taufik, silahkan duduk Pak. Ya, mohon maaf Pak, ini Pak mengganggu waktunya Bapak sebentar. Tidak apa-apa Pak Taufik. Gimana? Masih sering bermain tenis dengan teman-teman Pak? Ya, begitulah Pak Tawil karena banyak kesibukan sehingga eh, ya sudah lama vakum dari latihan tenis ini Pak. Masalahnya banyak banyak kerjaan Pak. Kemudian yang saya tahu Pak Tawil juga kan sering olahraga. Bagaimana Pak? Masih sering main badminton? Wah, sama ini Pak Taufik. Sudah agak lama juga berhenti. Tidak ada sempat ini, belum ada waktu luang. Oh ya Pak Taufik, ini tumben-tumben sekali menemui saya. Ada apa gerangan ya Pak Taufik ya? Iya Pak, begini. eh Sebenarnya kedatangan saya ini sebenarnya saya mau curhat. Jadi ada masalah yang sedang saya hadapi. Harapannya saya menemui Pak Tawil ini mudah-mudahan bisa membantu saya. Hmm, oh gitu ya Pak ya. Dengan senang hati Pak ya, dengan senang hati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Pak? Jadi begini Pak, eh sebenarnya saya ingin mendapatkan suatu solusi dan Pak Tawil bisa memecahkan masalah yang sedang saya hadapi ini Pak. Oh gitu Pak ya. Masalahnya apa ya Pak? Coba ceritakan apa yang Pak Taufik rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Iya, begini Pak Tawil, mungkin Pak Tawil masih ingat ya atau tidak. Jadi beberapa hari yang lalu itu Bapak pengawas bukan supervisi di sekolah dan Bapak pengawas tersebut juga masuk di kelas saya. Jadi waktu kegiatan supervisi tersebut, Bapak pengawas eh, memberi saya teguran. Ya, jadi saya mendapat teguran dari Pak pengawas seperti itu, Pak. Oh gitu ya. Ya, Bagaimana bisa ya Pak ya? Lalu apa yang membuat Pak Taufik mendapat teguran dari pengawas Pak? eh, kalau menurut saya sih sebenarnya masalah masalah ini tidak serius, Pak. Begitu. Oh tidak serius, tidak serius gimana ya Pak ya? Maksudnya? Ya, jadi pada saat itu Bapak pengawas itu mengkritik tentang proses mengajar saya di kelas. Proses mengajar yang bagaimana Pak?
apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Kenapa sampai dikritik? Kalau boleh tahu Pak ya, kenapa bisa sampai dikritik oleh pengawas Pak? Ya, jadi menurut Bapak pengawas, eh, sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar. Keberatannya karena beliau melihat saya tidak memakai buku teks. Seperti itu, Pak Tawil. Oh, begitu Pak ya. Lalu bagaimana tanggapan Pak Taufik dengan respon dari pengawas tersebut Pak? Ya, jadi sejujurnya eh, saya sudah menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber belajar. Jadi ada beberapa referensi yang saya dapatkan, itu salah satunya dari buku, ya, referensi dari buku perpustakaan yang ada di sekolah. Eh, Kemudian saya pikir yang penting eh, saya sudah mengacu pada kurikulum yang sudah diterapkan. Ya, jadi ketika saya sampaikan seperti itu, mungkin beliau merasa tersinggung, Pak. Oh, gitu Pak ya. Jadi masalahnya seperti itu Pak Taufik ya. Nah, Ya, Pak. kalau begitu Pak, eh, boleh saya tanya Pak Taufik dulu nih. Selama ini apa yang Pak Taufik lakukan dalam proses belajar mengajarnya Pak Taufik di dalam kelas? Ya, jadi seperti itu tadi yang saya ceritakan bahwa ketika saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, selanjutnya saya biasanya mengajak siswa menonton video, kemudian video tersebut kami tayangkan terkait video-video pembelajaran yang interaktif, dan tujuannya memang agar menyenangkan seperti itu. Lalu mengapa Pak Taufik tidak menggunakan buku teks? Ya, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini ya sudah memudahkan siswa, Pak. Jadi saya merasa bahwa siswa juga sudah termotivasi. Kemudian yang kedua, sudah mengacu pada kurikulum di sekolah saya ini. Oh, begitu Pak ya. Sebenarnya apa yang Pak Taufik lakukan sebenarnya sudah bagus Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Taufik mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa karakter siswa kan berbeda-beda Pak, dan gaya belajarnya pun berbeda-beda. Ya, saya pikir betul juga ya Pak Tawin. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana? Karena selama ini memang ada beberapa siswa yang saya perhatikan hasilnya masih kurang maksimal begitu. Nah, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Pak Taufik menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Kalau saya pikir Pak Tawil, yang Bapak pengawas sampaikan dan Pak Tawil sampaikan itu ada benarnya juga, Pak. Uh, Setelah Pak Taufik bercerita ini, menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya, sekarang
bagaimana perasaan Pak Taufik ini setelah bercerita seperti ini, Pak? Ya, jadi terus terang Pak Tawil, ini menjadi apa namanya, eh, artinya kepikiran terus. Jadi saya juga tidur tidak nyenyak karena memikirkan hal tersebut. Kemudian melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah, mengajar juga saya rasanya kurang nyaman. Saya menjadi resah dan memang sampai di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Ya, itulah tadi ada beberapa pekerjaan juga yang dampaknya ya terbengkalai seperti itu, Pak. Oh, nah, lalu Pak, apa yang membuat Pak Taufik merasa tidak nyaman selama ini? Ya, sebetulnya ya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu mungkin karena Bapak pengawas mungkin di dalam penyampaiannya menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Kemudian ada rasa takut jangan sampai dengan uh, kejadian ini akan menjadi masalah di kemudian hari dan berbuntut panjang begitu. Oke, baik Pak Taufik. Nah, jika saya dapat menyimpulkan Pak, yang membuat Pak Taufik merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi kemarin itu ya Pak. Nah, lalu karena Pak Taufik tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan atau memberitahukan kepada Pak Taufik memberikan argumen sehingga hal itulah yang membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah ya Pak ya. Iya, 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 Pak. Eh, saya jadi agak ini ya, Pak, sekarang. Saya agak-agak merasa was-was. Kira-kira saya akan dipanggil ini, Pak, atau kira-kira saya akan ditegur oleh kepala sekolah atau tidak ini, Pak? Kalau menurut saya Pak, untuk masalah ini Pak Taufik bisa merefleksi atau mempersiapkan diri Pak. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan yang pasti kepala sekolah akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Taufik untuk untuk semangat dalam mengajarnya Pak di dalam kelas. Ya, mudah-mudahan ya, Pak, sama harapannya mudah-mudahan seperti itu. Ya Pak, saya yakin kepala sekolah akan akan memberikan motivasi kepada Pak Taufik. Nah, dari apa yang Pak Taufik sampaikan tadi, apa rencana Pak Taufik ke depannya ini? Jadi, ya, saya sudah memikirkan tentang apa yang akan saya lakukan, Pak. Jadi, saya sudah berniat, mungkin langkah awal saya akan menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Saya berharap mudah-mudahan beliau akan memberikan solusi. Baik Pak. Lalu apakah ada hal lain lagi yang akan Pak Taufik lakukan? Ya, selanjutnya saya berencana juga akan menemui Pak Pengawas. Saya akan meminta maaf kepada beliau dan kemudian terkait
proses belajar mengajar tadi. Saya berharap ke depannya saya juga menggunakan buku teks dan meminta saran kepada Bapak pengawas kira-kira bagaimana menjalankan proses belajar yang baik yang bisa saya terapkan di kelas. Baik, Pak. Nah, baik, Pak. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Taufik selanjutnya? Setelah ini ya saya akan memakai buku teks kembali untuk sumber belajar utama, walaupun nantinya sumber belajar yang kemarin saya pakai akan tetap saya terapkan juga, karena saya perhatikan siswa merasa nyaman dengan cara tersebut ini. Nah, tepat sekali Pak ya, langkah yang Pak Taufik ambil sudah sangat tepat. Saya setuju dengan ide itu Pak. Saya setuju dengan ide dari Pak Taufik. Syukurlah Pak. Sekarang perasaan saya sudah agak sedikit lega, karena jujur saja Pak, sebelumnya saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Saya merasa khawatir ya apa yang saya tempuh takutnya salah langkah Pak. Baik Pak. Intinya Pak, saya sangat bersyukur Pak ya. Syukurlah Pak. Pak Taufik sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Taufik lakukan untuk menjalankan rencana tersebut, Pak? Ya, untuk hal itu dalam proses belajar mengajar, pastinya saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan dan termasuk aturan dari Bapak pengawas tentang penggunaan buku teks, seperti itu. Baik, Pak. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Taufik untuk melakukan komitmen tersebut, Pak? Ya, Pak Tawil, sebenarnya itu juga yang masih dalam pikiran saya. Jadi mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan sejawat guru yang ada di sekolah ya. Jadi kita bisa sama-sama saling mengingatkan lah begitu. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali Pak Taufik. Semoga dapat segera terselesaikan ya Pak ya. Dan Pak Taufik dapat bekerja dengan suasana hati yang nyaman, hati yang tenang, hati yang damai tanpa dihantui rasa tidak nyaman Pak. Amin, amin Pak. Jadi terima kasih nih Pak Tawil atas butuhnya mendengar keluh kesah saya setelah saya menyampaikan masalah saya sekarang sudah merasa sedikit lega. Semoga kita nantinya akan menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita di sekolah. Baik Pak, tentunya itu menjadi harapan kita bersama ya Pak ya, bahwa kita bisa menjadi teladan bagi siswa-siswa kita bisa menjadi contoh bagi rekan-rekan kita dalam meningkatkan kualitas pembelajaran tentunya di dalam kelas. Dan ya amin Pak ya, amin, amin. Dan terima kasih juga Pak sudah mempercayakan kepada saya ini, sudah mau bercerita tentang permasalahannya.
Terima kasih Pak, sama-sama ya Pak ya, Pak Taufik. Ya, ya Pak. Eh, Sekali lagi saya mengucap terima kasih Pak atas bantuannya. Ya, mungkin saya tidak bisa berlama-lama ini, maaf Pak ya. Ya ya. Kebetulan saya ada janji dengan siswa, mereka akan mengumpulkan PR-nya. Kalau bisa saya paham ruangan saya dulu. Ya. Oh iya Pak, ya silakan Pak Taufik, silakan. Ya, terima kasih Pak. Salam sehat, salam bahagia selalu Pak Tawil bersama keluarga. Sama-sama Pak Taufik dan terima kasih kembali Pak.